Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Sebenarnya kalian pernah belajar ini di kelas 11. Nah, jadi kita nggak akan bahas materi secara utuh, saya cuma mau ngingetin tentang beberapa rumus yang berguna untuk ngerjain soal-soal UTBK tentang barisan dan deret aritmatika ini. Oke, langsung aja yuk. Mulai dari pengertian barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih atau beda antara dua suku selalu tetap. Nah, barisan aritmatika ini punya bentuk umum. Nah, bentuk umum ini harus kalian pahami nih, karena ini berguna banget buat ngerjain soal-soal UTBK. Bentuk umumnya adalah U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Nah, U1 ini dibacanya suku ke-1 atau suku pertama. U2 suku kedua, U3 suku ketiga, UN adalah suku ke-N. Nah, bentuk ini bisa ditulis juga seperti ini. Jadi U1 bisa kita tulis sebagai A. U2 bisa kita tulis sebagai A plus B. U3 bisa kita tulis sebagai A plus 2B. Dan UN bisa kita tulis sebagai A plus N min 1B. Bisa lihat polanya ya. Ketika dia U1 atau suku pertama, dia cuma A. Ya. Nah, kalau dia U2 atau suku kedua, dia A plus B. Kalau U3 atau suku ketiga, dia A plus 2B. Nah, kalau 2, B-nya cuma 1. Kalau 3, B-nya 2. Dia selalu berkurang dari sukunya ya. Berarti, nah, makanya di sini, kalau UN, N-nya dia dikurang 1. Oke, paham ya tentang bentuk umum? Lanjut ke rumus beda. Rumus beda adalah B sama dengan UN per UN min 1. Atau bisa kita sebut suku dikurang suku sebelumnya. Sebagai contoh nih, misalkan ada 3 suku. Kalian mau cari bedanya. Kalian bisa ngurangin suku kedua dikurang suku 1, atau suku ketiga dikurang suku kedua. Nah, selain rumus beda, ada juga rumus suku ke N. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit. Jadi, untuk mencari suku ke N, kita gunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1B. UN itu suku ke N. A-nya itu adalah suku pertama, B-nya itu adalah beda, dan N-nya itu adalah banyaknya suku. Sekarang kita akan lanjut ke deret aritmatika. Jadi kalau tadi barisan, kalau suku-sukunya dijumlahin, kayak tadi kan ada U1, U2, U3, dan seterusnya. Kalau U1 tambah U2 tambah U3, itu akan menghasilkan deret aritmatika. Jadi deret aritmatika adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Bentuk umumnya mirip kayak barisan aritmatika. Bedanya, kalau tadi aritmatika dia koma, kalau deret dia pakai tanda tambah atau penjumlahan. Jadi kalau deret itu U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya sampai tambah UN. Atau juga bisa ditulis seperti ini, hampir sama kayak tadi ya. Nah, sama kayak tadi, sama kayak barisan, di deret pun ada rumusnya. Rumus deret biasanya menanyakan jumlah N suku pertama deret aritmetika. Maaf. Nah, jumlah N suku pertama itu dilambangkan dengan Sn. Nah, Sn ini rumusnya ada dua. Yang pertama ada N per 2 dikali 2A plus N min 1B, atau Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. Oke, paham ya sampai sini? Nah, selain beberapa rumus yang kita bahas tadi, ada beberapa rumus tambahan yang berguna untuk kalian ngerjain soal-soal UTBK tentang barisan dan deret. Tadi ya, untuk rumus 1 sama 2 tadi sudah kita bahas. Oke, ada juga yang namanya suku tengah atau UT. Nah, UT itu rumusnya adalah A plus UN per 2. A ini adalah suku pertama, UN ini adalah suku ke N. Nah, UN ini biasanya suku terakhir ya. Terus per 2. Kalau kalian masukin rumus A plus UN per 2, kalian akan dapat UT atau suku tengah. Tapi, suku tengah ini cuma ada di barisan yang jumlah sukunya ganjil. Contohnya, misalkan cuma ada 3 suku, ada 5 suku, ada 7 suku. Itu baru ada suku tengahnya. Tapi kalau genap, dia nggak punya suku tengah. Nah, ada juga rumus keempat, UN. Nah, tadi kan UN itu bisa pakai rumus yang ini ya, yang pertama ya. Tapi ternyata kita bisa juga nyari UN dengan cara
memasukkan rumus Sn min Sn min 1 gitu ya. Jadi jumlah suku ke N dikurangi jumlah suku N min 1. Ini kita bisa dapat nilai UN. Nah, yang kelima, ini mah nggak usah dibahas ya. Ini ada rumus beda, yaitu UN min 1. Oke. Sampai sini paham? Jadi tadi yang harus kalian pahami, yang pertama adalah bentuk umum deret aritmatika. Pahami itu ya. Yang U1, U2, U3, dan seterusnya. Yang A, A plus B, A plus 2B, dan seterusnya. Yang kedua, rumus mencari suku ke N, rumus jumlah suku ke N atau deret, rumus suku tengah, dan rumus-rumus tambahan yang ini. Oke, saya rasa cukup sekian kilasan materi kita tentang barisan dan deret aritmatika. Gimana? Gampang kan? Kalau gitu langsung aja yuk kita bahas mengenai beberapa soal UTBK tentang barisan dan deret aritmatika. Yuk langsung aja kita bahas. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai soal-soal UTBK tentang barisan dan deret aritmatika. Lanjut ke soal yang pertama. Suku tengah suatu barisan aritmatika adalah 23. Oke, langsung aja kita tulis ya. UT, suku tengah itu UT adalah 23. Jika suku terakhirnya adalah 43, nah suku terakhir itu lambangnya adalah UN 43. Dan suku ketiga adalah 13. Suku ketiga berarti U3 sama dengan 13. Maka banyak suku barisan tersebut adalah, nah yang ditanya adalah banyak suku barisan. Berarti lambangnya adalah N. N ini yang mau kita cari. Oke. Kita gunakan informasi-informasi yang kita dapat ini untuk mencari nilai N. Dari UT dulu deh. Masih ingat nggak tadi? UT itu rumusnya apa? UT rumusnya adalah A plus UN per 2. Ya. Tadi UT-nya berapa? 23. A-nya belum ketahuan. UN-nya udah ketahuan ya. 43 per 2. Nah, 2-nya kita pindah ruas. Jadi, awalnya dia dibagi, dipindah ruas jadi dikali ya. Jadi, 23 dikali 2. 23 dikali 2 berapa? 46. Ya. 46 sama dengan A plus 43. Berarti di sini kita dapat A sama dengan 46 dikurang 43. Atau A sama dengan 3. Sip. Kita sudah dapat nilai A. Nah, sekarang lanjut ke langkah selanjutnya. Tadi UT sudah kita pakai, sekarang kita pakai U3 deh. U3 sama dengan 13. Kalau tadi kita belajar tentang bentuk umum barisan aritmatika, U3 itu bisa ditulis sebagai apa? A plus 2B sama dengan 13. A-nya tadi kan udah dapat ya. A-nya kita substitusikan. A-nya sama dengan 3 plus 2B sama dengan 13. Berarti 3-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi dikurang ya. 2B sama dengan 13 kurang 3. Jadi berapa? 10. Maka B sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat B sama dengan 5. Lanjut. Tadi UT udah dipakai. U3 juga udah dipakai. Nah, sekarang lanjut ke UN sama dengan 43. UN tuh apa sih rumusnya? UN itu rumusnya adalah A plus N min 1 dikali B sama dengan 43. A-nya dimasukin tadi 3 ditambah N yang mau kita cari kurang 1, B-nya 5 dengan 43. 3 ditambah dikali N nih, 5 dikali N, 5N, 5 dikali min 1, min 5, 43. Oke, 3-nya 3 dikurang min 5 berapa? 3
3 dikurang min 5 hasilnya adalah min 2 ya. 5N sama dengan min 2 sama dengan 43. Nah, min 2 kita pindah ruas. 5N sama dengan 43 plus 2. Besar dulu. Berarti 5N sama dengan 45. Berarti N sama dengan 45 dibagi 5. N-nya adalah 9. Berarti di sini bisa kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah banyak sukunya adalah 9. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soalnya adalah jika perbandingan suku pertama dan suku ketiga dari suatu barisan aritmatika adalah 1:3, perbandingan suku pertama dan suku ketiga dari suatu barisan aritmatika adalah 1:3. Berarti bisa kita tulis gini ya. Suku pertama itu kan U1 per dibanding suku ketiga itu U3. Sama dengan 1/3. Oke. Maka perbandingan suku kedua dan suku keempat barisan tersebut adalah, berarti yang ditanya adalah U2 banding U4. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba ya. U1. Tadi, U1 itu bisa kita tulis sebagai A ya. Nah, U3 itu bisa kita tulis sebagai A plus 2B. Sama dengan 1/3. Yep. Nah, sekarang dikali silang aja. Berarti 3 dikali ke A, dikali silangnya. Berarti 3 dikali A, 3A. A plus 2B dikali 1, tetap A plus 2B. Nah, yang A kumpulin sama yang A. Berarti A ini pindah ke sebelah kiri. Jadinya 3A min A sama dengan, maaf, kita dulu ya. Nah, A-nya tadi dipindah ke sebelah kiri, jadinya 3A min A sama dengan 2B. 3A min A. Hasilnya 2A sama dengan 2B. 2-nya dicoret, coret. Jadi hasilnya adalah A sama dengan B. Flip. Ya. A sama dengan B. Nah, yang ditanya adalah perbandingan suku kedua dan suku keempat barisan tersebut. Oke, berarti U2 dibanding U4. U2 tuh bisa ditulis sebagai apa sih? Kan kalau tadi kan U1 tuh A. U2 berarti A plus B. U4 itu bisa kita tulis sebagai A plus 3B. Ya, ingat tadi tuh yang bentuk umum barisan aritmatika di materi yang kita bahas tadi. Oke, sekarang tadi A plus B. B itu sama dengan apa? B itu sama dengan A. Berarti B di sini bisa kita ganti dengan A, ya. Berarti jadinya A plus A per A plus 3B. Berarti tadi sama B-nya kita ganti dengan A. Jadinya A plus 3A. A plus A itu berapa sih? 2A. A plus 3A sama dengan berapa? 4A. Ya. 1 tambah 1 jadinya 2A. 1 tambah 3 jadinya 4A. A-nya bisa dicoret kan? Nah, berarti kita dapat nih. Kesimpulannya berarti suku kedua atau U2 dibandingkan dengan suku keempat atau U4 adalah 2/4. Atau kalau kita tulis dalam perbandingan jadinya U2 banding U4 sama dengan 2/4. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ketiga. Misalkan UN adalah baris aritmatika dengan suku pertama A dan bedanya adalah 2A. Oke, jadi suku pertamanya itu dia A dan bedanya adalah 2A. Jika U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sama dengan 100, maka
U2 tambah U4 tambah U6 dan seterusnya sampai U20 adalah berapa? Sekarang kita kan punya info di sini, ini ya, U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 adalah 100. Nah, kita tulis ulang, di U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sama dengan 100. Nah, U1 ini kan bisa kita tulis ya. Bisa kita ganti, kita tulis jadi A. U2 bisa kita tulis jadi A plus B. Yuk, diingat lagi tadi yang bentuk umum barisan aritmatika. U3 berarti ditulis jadi apa? A plus 2B. U4 bisa ditulis jadi A plus 3B. U5 A plus 4B dan sama dengan 100. Sekarang jumlahin. Yang A sama yang A, yang B sama yang B. A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia ada 5A. Ya. Yang B, B-nya ada berapa? 1, tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 6, tambah 4, jadi 10. Di sini 10B sama dengan 100. Oke, kita sederhanakan. Kita bagi 5 semua. 5A bagi 5. A. 10B bagi 5. 2B. 100 bagi 5. 20. Nah, tadi ingat. Di sini ya. Bedanya adalah 2A. Berarti B sama dengan 2A. B di sini bisa kita ganti jadi 2A. Jadinya A plus 2 kali 2A sama dengan 20. Oke. 2 kali 2A. Jadi A tambah 4A sama dengan 20. A tambah 4A. Hasilnya adalah 5A sama dengan 20. A sama dengan 20 dibagi 5. Hasilnya berapa? 4. Oke. Kita udah dapat ya. Di sini berarti A-nya adalah 4. Lanjut. A-nya kita udah dapat, tinggal nyari B. B-nya tuh berapa sih? Caranya gimana? Masukin aja B-nya ke A, masukin aja A-nya ke A plus 2B. Ya. Sini A plus 2B sama dengan 20. Dari mana tuh, Pak? Dari sini nih. A plus 2B sama dengan 20. A-nya tadi kan 4. Masukin 4 plus 2B sama dengan 20. 2B sama dengan 4-nya pindah ruas. Jadi dikurang ya. 20 dikurang 4. Hasilnya adalah 16. B sama dengan 16 bagi 2. B sama dengan 8. Oke, sebelumnya kan kita udah dapat A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 8 ya. Oke, sekarang kita mau cari nilai dari U2 ditambah U4 ditambah seterusnya sampai U20. Itu berapa? Oke, pakai cara yang sama yang kayak tadi. U2 ini kita ubah bentuknya jadi A plus B ya. Terus U4 itu sama aja kayak A plus 3B. Nah, lihat. 2 ke 4. Dia kan berarti kan ini ya, lengkapnya 2. 2 ke 4. Berarti kalau dari U4, berarti sebelahnya apa? U6 kan? U6 tuh berapa sih jadinya? A plus 5B. Dan seterusnya sampai U20. U20 itu berapa? A plus 19B ya. Nah, lihat. Sekarang saya tanya dulu. Dari U2 sampai U20, itu sukunya ada berapa? Oke, kita coba cek ya. U2, U4, U6, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20. Berarti dia sukunya ada 10. Nah, karena sukunya ada 10, berarti A-nya ada berapa dong? Kan masing-masing ini ada A-nya cuma 1 ya. Berarti 1, 2, 3, sampai ke 10. Dia jadi ada 10 A ya. Nah, ditambah B-nya coba dijumlahin. Yang ini B doang. Ditambah 3B. Ditambah 5B. Dan seterusnya sampai 19B.
Oke, 10A. Ini biar gampang, B-nya kita keluarin deh. B-nya kita keluarin dari kurung, B dalam kurung, B dibagi B, jadi sisa berapa? 1. 3B dibagi B, 3. 5B dibagi B, 5. Dan seterusnya sampai 19, ya. Sama dengan 10A ditambah B. Nah, saya mau ngasih ini nih, cara cepat untuk menghitung deret seperti ini, deret berpola seperti ini. Jadi kan di sini kan ada 1 tambah 3 tambah 5 sampai tambah 19 ya. Kalau kita tulis jadinya seperti ini. Kalau kita tulis jadinya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 tambah 17 tambah 19. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar berarti ya, ada 10. Nah, kalau ngitung satu-satu kan kelamaan ya. Cara cepatnya gini aja. Yang belakang ditambahin sama yang belakang. Maaf, yang depan ditambahin sama yang belakang. 1 tambah 19 berapa? 20 kan ya? Nah, yang kedua ditambahin sama yang kedua dari belakang. 3 tambah 17 berapa? 20 juga kan? Nah, yang ketiga juga sama. 5 tambah 15, 20. Terus yang keempat juga sama. 7 tambah 13, 20. Nah, yang tengah-tengah juga 20. Berarti 20-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada berapa berarti tuh? Dijumlahin 1 tambah 3 tambah 5 sampai tambah 19. Hasilnya adalah 100 ya. Oke. Berarti di sini tinggal substitusi. Masukin A-nya. 10 dikali 4 ditambah 8 dikali 100. Jadi hasilnya adalah 840.